أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, buku induk dan buku terbaik berbicara mengenai tazkiyatun nufus, berbicara mengenai konsep pensucian jiwa. Hari ini insyaallah pembahasan ada pada halaman 125. Mudah-mudahan sampai selesai pada halaman 132. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengajak kita untuk merenungi bahwa dalam mengaplikasikan dan menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dua. Dalam menjalankan iyyaka na'budu juga iyyaka nasta'in, ada 4 kategori manusia. Inilah yang insyaallah pembahasan pagi hari ini. Kategorisasi manusia dalam menjalankan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Anda lihat pada halaman 125, beliau berkata, apabila Anda telah mengetahui hal ini, maka manusia dilihat dari kedua prinsip, ibadah dan isti'anah, terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang paling tinggi. Golongan yang pertama ini pula adalah golongan yang paling utama, golongan yang paling mulia, paling sempurna, yaitu orang-orang yang ahli ibadah dan isti'anah kepada Allah. Ini golongan pertama, orang-orang yang mampu menggabungkan antara ibadah dan isti'anah. Mereka sempurna dalam menjalankan ibadah dan mereka sempurna juga di dalam beristi'anah. Mudah-mudahan antum tidak lupa, kesempurnaan dalam beribadah ada dalam 2 hal, dan kesempurnaan dalam beristi'anah ada dalam 2 hal juga. Sedikit kita ulang. Kesempurnaan dalam beribadah pertama adalah ikhlas, bahwa ibadah ini dilakukan betul-betul karena Allah, bukan untuk siapa-siapa. Hanya saja ulama-ulama kita, dan insyaallah nanti akan ada pembahasan, ada 2 hal yang berbeda hanya sejarah 1 lembar rambut, yaitu as-sidq dan al-ikhlas, kejujuran dan keikhlasan.
Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, as-sidq, kejujuran, adalah ketulusan dan keikhlasan sebelum melakukan satu perbuatan. Keikhlasan Anda sebelum salat, keikhlasan Anda sebelum bertilawah, itu dinamakan jujur. Itu dinamakan dengan sidq. Sidq itulah yang pada akhirnya mengantarkan Anda kepada ibadah. Kalau Anda benar-benar sidq ingin salat malam, sidq ini akan mengantarkan Anda kepada salat malam itu. Karena bagi sebagian atau banyak orang, ibadah-ibadah ini adalah angan-angan. Kalau ibadah-ibadah ini hanya sebuah angan-angan, Anda tidak akan sampai pada ibadah-ibadah itu. Tapi kalau ibadah-ibadah ini sidq dan kejujuran, Anda akan sampai kepada ibadah itu. Saya ingin puasa Senin dan Kamis. Kalau memang itu kejujuran, Anda akan sampai kepada Senin dan Kamis. Saya ingin lebih banyak lagi bertilawah. Kalau memang itu sidq, kejujuran, Anda akan sampai kepada tilawah. Jadi sidq adalah kejujuran, yakni keikhlasan untuk menjalankan sesuatu sebelum sampai kepada sesuatu itu. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In tasduq yasduqukillah, yasduqukallah." Jika kau jujur dengan keinginanmu, Allah pun akan jujur dengan pemberiannya. Coba lihat bahwa Allah akan jujur memberi ketika kita jujur dalam berkeinginan. Hadis ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peristiwa jihad ada seorang Badawi. Selesai jihad, harta-harta perolehan jihad ini kemudian dibagi-bagikan kepada tentara-tentara. Tidak terkecuali laki-laki Badawi ini. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan bagiannya dari harta perolehan jihad yang dinamakan ghanimah, laki-laki Badawi ini mengatakan, "Ma li hadza ji'tu." Aku tidak ikut berperang untuk mendapatkan ini. Kata Nabi SAW, Allah yang memberikan hak ini, ambillah. Nabi SAW mengatakan, lantas untuk apa engkau ikut dalam berperang? Panggilan untuk berperang untuk apa? Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku datang berperang supaya salah seorang orang kafir menusuk pangkal leherku dan tembus ke tengkuk sampai aku mati. Lalu aku berkata kepada Allah, ya Allah, aku mati untukmu. Jemaah sekalian, ikrar berat kita adalah mati karena Allah, mati untuk Allah. Inna salati wa nusuki, mungkin tidak ada masalah. Wa mahyaya, mungkin tidak ada masalah. Wa mamati lillah. Bagaimana besok Anda harus mati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku termasuk ibadah korbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Jadi laki-laki Badawi ini ingin berikan kita satu pelajaran bahwa dia datang ingin menemui kematian karena Allah. Ya Rasulullah, aku datang supaya aku mati. Seseorang di antara orang kafir ini menusuk pangkal leherku, ya, tenggorokanku sampai menembus tengkuk.
Lalu esok Allah bertanya, ada apa denganmu? Saya bilang, saya mati untukmu ya Allah. Kata Nabi SAW, in tasduq yasduqkallah. Jika ucapanmu ini jujur, Allah pun akan jujur memberi keinginan. Setelah itu terjadilah peperangan. Artinya peperangan berkecamuk kembali. Selesai perang, Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang tewas, orang-orang yang syahid. Dan tidak terkecuali Nabi kita SAW memerintahkan untuk mencari laki-laki Badawi ini. Singkat cerita, dilakukan pencarian dan ditemukanlah laki-laki Badawi ini tewas persis seperti keinginan, bahwa ada satu tombak menusuk tenggorokan dan menembus tengkuk. Begitu jenazah ini ada di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, sadaqallah fasadaqahullahu. Dia jujur dalam berkeinginan untuk Allah, sehingga Allah pun jujur dalam memberi kepadanya. Jadi keinginan-keinginan Anda yang benar-benar jujur, suatu saat benar-benar akan menjadi kenyataan. Makanya bedakan antara keinginan yang jujur dengan keinginan yang tidak jujur. Kadang-kadang kita sampaikan keinginan-keinginan hanya untuk mengesankan orang bahwa kita ini orang baik. Aduh, pengen sekali rasa-rasanya memelihara, membantu 100 anak yatim. Gimana caranya? Kadang-kadang banyak keinginan-keinginan seperti ini kita sampaikan hanya untuk memberikan pesan. Ini loh orang baik. Maka jemaah sekalian, apabila kebaikan dalam keinginan Anda adalah sebuah kejujuran, akan Anda dapatkan kebaikan itu. Tapi kalau kebaikan dalam keinginan Anda adalah satu angan-angan, Anda benar-benar enggak akan sampai. Maka semua kebaikan yang betul-betul Anda inginkan dan Anda tidak sampai pada kebaikan itu, berarti keinginan Anda adalah keinginan angan-angan, bukan kejujuran. Baik, jadi maksudnya adalah kesempurnaan ibadah yang pertama ada dalam ikhlas. Namun yang tidak terpisah dari ikhlas adalah sidik. Sidik itu ketulusan sebelum sampai kepada ibadah. Ikhlas itu adalah ketulusan setelah sampai pada ibadah. Begitu Anda awali salat, Allahu Akbar, sampai selesai salat, ketulusan yang mengiringi salat ini dinamakan dengan ikhlas. Nah, adapun ketulusan Anda sebelum salat dan sesudah salat ini dinamakan dengan sidik. Oke. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perbedaan yang lebih jelas. Orang yang tidak ikhlas akan jatuh kepada riya. Dan orang yang tidak jujur akan jatuh kepada ujub. Jadi lawan ikhlas adalah riya, lawan sidik adalah ujub. Jadi kalau dalam ibadah-ibadah Anda selalu merasa diri saya, memang Anda tidak riya, tapi Anda dalam hal ini ujub. Ujub itu karena tidak jujur, karena tidak sidik. Baik jemaah sekalian, kesempurnaan ibadah yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang seseorang bergeser dari apa yang diajarkan, bergeser dari ilmu yang bersumber dari Nabi SAW dalam menjalankan ibadah. Kadang-kadang disebabkan karena perasaan. Ambil contoh misalnya, Anda tahu kisah Juraij, seorang anak muda yang sungguh-sungguh beribadah sampai-sampai dia membuat sauma'ah,
Dia membuat pondok kecil tempat ia terus-menerus beribadah kepada Allah. Rupa-rupanya ibadah ini sangat nikmat ketika ibunya memanggil, wahai Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij. Dia dengarkan panggilan ibunya, tapi karena perasaan nikmat menguasai hati, akhirnya dia berkeputusan panggilan ibunya diabaikan. Padahal mestinya apa? Mestinya dia tinggalkan ibadah ini kalau ini hukumnya sunnah. Dia hentikan salat dan dia memenuhi panggilan ibu. Apa yang kita jelaskan di sini, kadang-kadang ada rasa nikmat dalam ibadah yang membuat seseorang justru keluar dari yang terbaik. Padahal jemaah sekalian, di antara ilmu yang sangat halus dalam menjalankan agama, bahwa Anda meninggalkan satu sunnah untuk sunnah yang lebih besar. Salat, menyempurnakan salat, tapi ini salat sunnah, tentu saja itu sunnah. Tidak boleh menghentikan salat tanpa uzur. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal yang telah dimulai. Tapi kemudian ibunya memanggil dan memenuhi panggilan ibu, sunnah yang lebih besar daripada sekedar sunnah salat. Jadi kehalusan ilmu, kedalaman ilmu akan nampak dalam hal seperti ini. Bagaimana kita harus beralih dari satu sunnah menuju sunnah yang lebih besar. Ketika keduanya tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan iya, tapi kalau tidak bisa dikompromikan, maka peralihan dari satu sunnah menuju sunnah yang lebih besar ini benar-benar kedalaman ilmu. Orang-orang awam model kita sering cedera dalam hal ini. Karena kita sangat mendalami, sangat menikmati satu sunnah, satu ibadah. Kita tidak sadar kalau kemungkinan ada satu ibadah yang lebih baik yang terabaikan oleh kita. Dalam kondisi seperti ini, kita sudah tidak mutabaah lagi. Jadi mutabaah itu dalam menjalankan satu ibadah itu sangat mudah. Tapi bermutabaah ketika ada dua ibadah yang gak bisa digabungkan, bagaimana mutabaahnya? Saya sampaikan contoh begini. Saya lagi baca Quran di rumah misalnya. Oh, nikmat sekali baca Quran ini. Nikmat sekali, tiba-tiba datang tamu. Membaca Quran adalah sunnah Nabi SAW. Menghormati tamu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam kondisi seperti ini, mana yang harus mutabaah saya? Saya mutabaah dengan sunnah pertama atau saya mutabaah dengan sunnah yang kedua? Sekali lagi jamaah sekalian, bermutabaah dalam satu sunnah relatif mudah. Tapi bagaimana menentukan mutabaah dalam dua sunnah ketika dua-duanya tidak bisa digabungkan? Ini sekali lagi butuh kedalaman ilmu. Dalam contoh kasus tadi, Anda milih yang mana? Lanjut baca Quran atau menyambut tamu? Mutabaah menyambut tamu lebih baik. Dan Anda jangan mengatakan, oh saya udah istiqamah baca Quran, terputus dong istiqamah saya dengan tamu. Ingat jamaah sekalian, tujuan istiqamah agar seseorang tidak pernah lepas dari kebaikan. Itu tujuan utamanya. Anda perlu istiqamah agar setiap saat Anda dalam kebaikan. Nah, ketika Anda tinggalkan tilawah Al-Quran untuk menjamu tamu, menghormati tamu, Anda tidak sedang terputus dalam kebaikan. Justru Anda sedang beralih dari satu kebaikan kecil menuju kebaikan yang lebih besar. Dan ini justru adalah istiqamah yang sangat agung. Bahwa Anda meninggalkan satu sunnah, satu kebaikan kecil, karena ada kebaikan yang lebih besar. Subhanallah jamaah sekalian. Dalam hadis riwayat Imam Hakim disahihkan oleh Ahmad Syakir dan lain-lain termasuk Syekh Albani rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, wala an amshiya fi hajati akhin li ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi SAW,
aku berjalan, aku sibuk untuk memenuhi kebutuhan saudaraku seiman, lebih baik daripada aku i'tikaf di masjid ini selama sebulan. Masjid Nabawi bukan Masjid Baitul Hikmah. Kata Nabi SAW, satu kali aku sibuk untuk memenuhi kebutuhan saudara se-Islam, lebih aku cintai, lebih baik daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi Anda jangan main-main dengan hajat kaum muslimin. Jadi Anda jangan main-main dengan kebutuhan kaum muslimin. Ini saya tegaskan lagi, kata Nabi SAW, satu kali Anda benar-benar sibuk untuk kebutuhan seorang muslim, itu lebih baik daripada Anda i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Selama 1 bulan. I'tikaf di dalam Masjid Nabawi sunnah Nabi SAW. Tapi bahwa kemudian Anda tinggalkan i'tikaf itu untuk memenuhi kebutuhan seorang mukmin, ternyata itu sunnah Nabi yang lebih mahal, yang lebih mulia lagi. Maka sekali lagi jamaah sekalian, apabila ada 2 sunnah yang menuntut mutaba'ah, Anda butuh kedalaman ilmu untuk menentukan mana mutaba'ah yang harus dipilih. Nah, ilmu yang harus menjadi hakim yang memutuskan Anda mutaba'ah dengan sunnah A atau dengan sunnah B. Namun ingin saya katakan, mutaba'ah dalam 1 sunnah itu gampang. Tapi mutaba'ah dalam 2 sunnah yang gak bisa digabungkan, ini sekali lagi membutuhkan kedalaman ilmu. Akan tetapi meninggalkan 1 sunnah tidak dinamakan melepaskan istiqamah kalau kemudian Anda beralih kepada sunnah yang lebih besar. Baik, ini 2 kesempurnaan ibadah. Ikhlas, bagian dari ikhlas tadi adalah sidik. Lalu yang kedua adalah mutaba'ah. Cuman dalam mutaba'ah ini tadi kita tambahkan, mutaba'ah dalam 1 sunnah itu gampang. Yang yang membutuhkan ilmu yang lebih dalam, bagaimana Anda bermutaba'ah apabila ada 2 sunnah yang tidak terkompromikan. Baik. Inilah orang yang paling baik. Kesempurnaan isti'anah, kesempurnaan ibadah tadi 2. Kesempurnaan isti'anah ada 2 juga. Pertama, as-siqah, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah batu sebesar gunung Uhud yang gak bisa kita pikul kecuali beberapa orang. Bagaimana percaya kepada Allah? Karena dalam pembahasan tawakal dalam buku ini, nanti Anda akan temu, kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang dinamakan percaya kepada Allah apabila kepercayaannya kepada Allah itu betul-betul di atas tauhid. Adapun Anda percaya kepada Allah, namun percaya kepada yang lain-lain juga, ini tidak dinamakan percaya. Dengan bahasa Ibnu Qayyim beliau mengatakan, percaya kepada Allah sehingga tidak tersisa lagi kepercayaan kepada selain Allah. Imam Yunus rahimahullah ketika beliau mendefinisikan zuhud, beliau mengatakan zuhud itu antakuna awthaq bima indallah mimma fi aidin nas. Bahwa engkau lebih percaya apa yang di tangan Allah dibandingkan apa yang di tangan manusia. Ini orang kaya mengatakan, kau datang ke rumah ada uang 1 miliar buat kamu. Jangan lama-lama, setengah jam lagi saya jalan. Ini di tangan manusia. Tapi rezeki itu di tangan Allah juga. Kata Imam Yunus, seseorang dinamakan zuhud apabila dia lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangan manusia. Walau janji uang 1 miliar ini dikatakan kamu kesini sekarang juga, ada uang 1 miliar. Orang yang betul-betul zuhud lebih percaya 1 miliar itu di tangan Allah dibandingkan di tangan manusia. Jadi intinya rukun isti'anah yang pertama adalah percaya. Kapan percaya kepada Allah ini dinamakan isti'anah? Ketika Anda percaya kepada Allah sepenuhnya, secara total,
sehingga tidak tersisa sedikit pun kepercayaan Anda lagi kepada selain Allah. Anda percaya Allah memberikan sehat, sehingga Anda enggak memberikan kepercayaan itu kepada dokter-dokter. Anda percaya Allah akan berikan rezeki, sehingga Anda enggak berikan kepercayaan itu lagi kepada skill Anda dalam berjualan. Nah, adapun Anda percaya Allah ngasih rezeki, tapi Anda pun percaya dengan skill Anda dalam soal mencari rezeki. Ingat, sesungguhnya Anda tak percaya dengan Allah. Allah tidak menerima kepercayaan kecuali di atas tauhid. Tauhid itu esa. Esakan Allah dalam kepercayaan Anda, sehingga tidak ada kepercayaan lagi kepada selain Allah saat Anda mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit. Saya katakan ini yang sulit. Sesulit memindahkan batu sebesar gunung Uhud, kecuali bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tawakal kita selalu tawakal yang jauh dari hakikat. Kenapa? Karena syarat pertama tawakal yaitu siqah, yaitu percaya kepada Allah. Nyatanya kepercayaan kita kepada Allah tersusupi, tercemari dengan kepercayaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sangat berat sekali. Lalu kemudian rukun isti'anah yang kedua adalah i'timad, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang percaya tapi enggak bersandar kepada Allah. Saya percaya Allah ngasih sehat, tapi dia bersandar kepada selain Allah. Baik, inilah dua kesempurnaan isti'anah, yaitu as-siqah dan yang kedua i'timad, percaya dan bersandar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini mengatakan inilah orang yang paling sempurna di muka bumi, yakni orang yang sempurna dalam beribadah dengan menjalankan dua hal. Mereka pun sempurna dalam isti'anah dan tawakal dengan menjalankan dua hal tadi. Baik. Kemudian di bawah Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa karena itu sesuatu yang paling utama diminta kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala adalah pertolongannya untuk mendapatkan keridhaannya. Dari sekian banyak doa-doa yang Anda sampaikan di depan pintu rahmat Allah Azza wa Jalla, doa terbaik Anda di pintu kasih sayang Allah adalah bahwa Anda meminta keridhaan Allah. Anda meminta keridhaan Allah. Bukan berarti Anda tidak minta uang, tapi Anda minta ridha Allah dalam uang. Misal, ya Allah, berikanlah aku uang kalau memang itu yang Engkau ridhoi dari aku. Ya Allah, berikanlah aku jabatan kalau memang itu yang Engkau ridhoi daripada aku. Tapi kalau sekiranya jabatan ini Engkau tidak ridho atas diriku, maka jauhkan dan ganti dengan yang lebih baik. Jangan pula Anda katakan jauhkan dan titik. Ya Allah, kalau memang Engkau ridho uang ini untukku, maka berikanlah. Tapi kalau tidak ridho uang itu untukku, jauhkanlah. Jangan titik dulu. Sambung dan gantikan dengan yang lebih baik. Allah jauhkan uang dan ganti-ganti, mau ngapain? Karena yang maha mengganti adalah Allah. Maka di antara Asmaul Husna adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu Allah maha mengganti. Al-Jabbar itu Allah maha menambal. Ada sesuatu yang sobek lalu Allah tambal. Ada satu kebutuhan yang hilang lalu Allah ganti. Itu namanya Al-Jabbar. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, doa terbaik Anda di depan pintu Allah Azza wa Jalla, Anda meminta ridhonya. Tentu ridho Allah nomor satu adalah ibadah. Ya Allah, berikan aku salat. Ya Allah, berikan aku tilawah yang lebih banyak. Ya Allah, berikan aku tawakal. Ya Allah, berikan aku. Allah ingin semua keinginan dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun ketika Anda meminta dunia, kembalikan jugalah kepada keridhaan Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu uang. Kalau memang Engkau meridhoinya untukku. Tapi kalau tidak,
ganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Fala tansa, maka jangan pernah lupa antakula, mengucapkan dubura kulli salat, setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk 3 hal. Yang pertama zikir, yang kedua syukur, dan yang ketiga memperbanyak ibadah atau memperbaiki ibadah. Kita minta tolong kepada Allah husni ibadatik, untuk memperbaiki ibadah. Karena Allah tidak butuh ibadah yang banyak. Yang Allah butuhkan adalah ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu 2 tadi itu, ikhlas, mutaba'ah. Nah, cuman mutaba'ah ini Anda jangan lupa, mutaba'ah itu pun terkadang-kadang mutaba'ah lahiriah. Anda lulus itu. Bagaimana angkat tangan dalam sholat, bagaimana rukuk dalam sholat, bagaimana sujud dalam sholat. Ini semuanya mutaba'ah yang sifatnya lahiriah. Tapi yang juga enggak kalah pentingnya adalah bermutaba'ah dalam urusan batin. Mutaba'ah dalam ikhlas, mutaba'ah dalam khusyuk, mutaba'ah dalam ta'zim, mutaba'ah dalam faham, dan lain-lain. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pada halaman 126 Imam Ibnu Qayyim mengatakan doa yang paling bermanfaat ialah memohon pertolongan Allah untuk mendapatkan keridhaannya. Ini doa yang paling bermanfaat. Minta tolong kepada Allah agar Anda selalu dalam keridhaan Allah. Ya. Karena Anda hafal surat Al-Fajr. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti dalam kitab Madarijus Salikin ini kita akan bahas itu. Dalam kitab Madarijus Salikin ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 40 sekian alasan kenapa Anda harus selalu ridho dengan takdir-takdir Allah. Hari ini terjadi kematian orang tercinta, jangan sekedar sabar, tapi ridholah. Bagaimana saya ridho? Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 40 sekian alasan untuk Anda ridho. Tapi jemaah sekalian yang saya hormati, kenapa Anda harus ridho? Allah berfirman, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini diucapkan kepada seseorang saat akan wafat. Nanti setelah dibangkitkan pada hari kiamat, malaikat akan menjumpai. Malaikat mengatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Maka ini ayat ini akan dibagi 2 oleh malaikat. Pertama, ketika akan wafat, malaikat berkata, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dan esok begitu dibangkitkan di depan Allah Azza wa Jalla, malaikat datang lagi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, intinya Anda lihat, tidak ada yang sampai kepada jannati kecuali orang yang radiyatan mardiyah. Radiyatan itu Anda, mardiyah adalah Allah. Ketika Anda ridha dengan Allah, radiyatan, mardiyah, Allah pun ridha dengan Anda. Tapi ridha Allah selalu berawal dari ridha Anda. Anda ridha terlebih dahulu, baru kemudian Allah membalas ridha Anda dengan ridhonya. Nah, jadi di sini tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan doa yang paling bermanfaat bahwa Anda selalu meminta keridhaan Allah. Makanya di antara doa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cari-cari suatu malam, lalu aku menemukan beliau dalam keadaan sujud. Artinya mereka padamkan lampu dan Nabi sholat di kegelapan.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendekati Nabi yang sedang sujud, ternyata di dalam sujud witir itu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu sehingga tidak terjadi kebencianmu kepada aku. Doa yang sangat agung. Kalau Anda nggak hafal sambungannya, sampai di sini pun jadilah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu sehingga tidak terjadi apapun kebencian. Lindungi aku dengan ridhamu sehingga tidak ada kebencian. Ini ya singkat. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kalau di masyarakat kita ada perbedaan redaksi. Kalau sebatas doa sih bolehlah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Bolehkah membacakan doa ini? Kalau doa boleh, enggak ada masalah. Doa bahasa Indonesia aja boleh. Makna dari doa tersebut pun tidak keliru. Tapi kalau Anda ingin redaksi yang langsung dari Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Halaman 126 di bawah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, mensucikan ruh maksudnya mengampuni. Kata Syekhul Islam, aku pernah memikirkan doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa itu adalah permohonan pertolongan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, aku berpikir mendalam, apakah doa paling agung, paling bermanfaat bagi seorang hamba? Ternyata doa yang paling agung, doa yang paling bermanfaat untuk seorang hamba adalah meminta keridhaan Allah. Kalau Allah ridha, Anda akan lepas dari kebencian Allah. Ya, kalau Allah ridha, akan mudah bagi Anda salat, akan mudah bagi Anda bertilawah. Mana ada orang yang diridhai oleh Allah lalu sulit untuk melakukan salat? Ya. Baiklah, ini kelompok pertama, orang yang menggabungkan na'budu dan nasta'in. Kelompok yang kedua, halaman 126, golongan kedua adalah orang-orang yang na'budu tapi tidak nasta'in. Mereka ibadah luar biasa tapi tidak beristi'anah kepada Allah. Ibadahnya bagus, tapi tidak minta tolong kepada Allah. Siapa mereka ini? Di sini kata Ibnu Qayyim, mereka ini ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, mereka memang berkeyakinan tidak perlu minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menolong kita. Jadi tidak perlu lagi minta tolong karena Allah sudah menolong. Contoh, ya Allah mintalah aku rezeki. Ya Allah aku minta kepadamu rezeki. Qadariyah mengatakan ngapain minta tolong? Allah sudah menolong kamu. Allah menolong kamu ketika Allah kasih kedua tangan yang sehat. Allah menolong kamu ketika Allah kasih dua kaki yang sehat. Allah telah menolong kamu ketika Allah memberikan fikiran yang sehat. Allah menolong kamu dengan memberikan pendidikan yang cukup. Allah menolong kamu dengan menampakkan peluang-peluang. Jadi Allah sudah menolong kamu, tidak perlu lagi minta tolong. Wah, ini orang Qadariyah ini. Allah sudah menolong kita dengan anggota tubuh yang lengkap ini. Jadi kata mereka tidak perlu lagi minta tolong kepada Allah. Tidak perlu. Ini sangat bahaya kalau sampai kesalahan itu jadi keyakinan. Ya Allah, tolonglah aku untuk salat. Tidak perlu minta tolong kepada Allah karena Allah sudah menolong kita dengan mengutuskan Rasul yang memberikan peringatan. Allah sudah menolong kita dengan penceramah-penceramah yang menyampaikan keterangan. Jadi Allah sudah menolong kita dengan pemberian-pemberiannya. Jadi tidak perlu lagi minta tolong kepada Allah. Ini fikiran menyimpang, aliran Qadariyah. Alhamdulillah di sini enggak ada aliran Qadariyah.
Tapi golongan yang kedua, ya, golongan yang kedua ini insya Allah di tengah-tengah kita ada ini. Orang-orang yang beribadah tapi tidak isti'anah. Apa itu golongan kedua? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, golongan yang kedua adalah orang yang ibadahnya kepada Allah bagus sekali, tapi tawakalnya kepada Allah lemah. Itu kita banget itu. Atau jangan-jangan bukan kita juga. Ibadahnya kepada Allah nggak bermasalah, karena ibadah itu di atas ikhlas, di atas mutaba'ah. Di mana masalahnya? Isti'anah dan tawakalnya kepada Allah justru sangat lemah. Ini namanya orang yang beribadah tapi lemah dalam isti'anah. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi hanya sedikit ibadah yang Anda lakukan sesuai dengan sedikitnya, lemahnya tawakal dan isti'anah kepada Allah. Karena jalan kita menuju ibadah itu adalah isti'anah. Nah, kalau di dalam isti'anah kita sudah lemah, maka kita pun akan lemah juga dalam ibadah. Baik, ini golongan yang kedua. Mereka-mereka yang beribadah tapi tidak beristi'anah, golongan yang kedua. Ini yang penyakit kita, yaitu kita beribadah kepada Allah tapi urusan tawakal kepada Allah sangat lemah. Baik. Lalu kemudian golongan yang ketiga, halaman 129, orang yang melakukan sesuatu jenis ibadah tanpa isti'anah. Ini malah golongan yang ketiga ini. Golongan yang kedua tadi terlewatkan, yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak beribadah juga tidak beristi'anah. Ini golongan yang kedua. Ini di luar lah ya. Golongan yang kedua tidak ibadah, tidak isti'anah. Insya Allah Anda selamat. Golongan yang ketiga, mereka ibadah tanpa isti'anah. Ini dua golongan tadi. Lalu kemudian yang keempat pada halaman 131 adalah orang-orang yang golongan keempat, halaman 131, orang-orang yang menyaksikan kemahaesaan Allah dalam memberi manfaat dan mudarat. Ini berat. Melihat manfaat dan mudarat dalam keesaan Allah, ini sangat berat. Sering sekali kita lihat manfaat itu di tangan manusia. Kalau saya lagi butuh uang itu manfaat buat saya tentunya. Tapi sering sekali saya lihat uang ini, siapa tahu si fulan ngasih ke saya. Ketika saya sedang sakit, manfaat yang saya butuhkan adalah sehat. Saya berpikir, dokter ini akan memberikan sehat saya. Jadi, melihat manfaat dan mudarat dengan tauhid ini berat. Mudarat, misalnya, kamu akan diguna-guna oleh si fulan. Apa yang membuat Anda takut berlebihan? Karena Anda tidak melihat mudarat dan bahaya itu di dalam tauhid. Anda melihat ada selain Allah di dalam memberi bahaya. Ini dukun bisa memberi bahaya, ini maling bisa memberi bahaya, ini rampok bisa memberi bahaya. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada sekelompok orang yang menyaksikan kemahaesaan Allah dalam hal manfaat dan mudarat. Dan ini sekali lagi sangat berat sekali, karena kenyataan kehidupan sehari-hari kita selalu melihat manfaat itu di tangan manusia. Kita pun sering melihat mudarat itu di tangan manusia. Padahal mestinya seluruh manfaat, seluruh mudarat Anda lihat dengan tauhid. Hanya di tangan Allah, tidak ada yang lain. Apa yang dikehendakinya maka pasti akan terjadi, dan apa yang tidak akan dikehendakinya tidak akan terjadi. Ini pun berat. Semua kejadian bukan kehendak Anda dan bukan kehendak siapapun. Tapi semua kejadian itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Saya kira jemaah sekalian, dua hal ini saya mau nanya dulu nih. Nomor satu, kemahaesaan Allah dalam manfaat dan mudarat.
sehingga tidak ada di dalam manfaat dan mudarat selain Allah. Ini masuk kategori tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah? Hah? Uluhiyah itu apa yang Anda lakukan untuk Allah. Rububiyah itu apa yang Allah lakukan untuk Anda. Bahwa Allah Maha Esa dalam manfaat dan mudarat, sehingga tidak ada siapapun dalam manfaat dan mudarat itu kecuali Allah. Tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah? Hah? Jawabannya tauhid rububiyah. Karena manfaat itu dari Allah kepada Anda. Mudarat itu dari Allah kepada Anda. Semua yang datang dari Allah kepada Anda dinamakan dengan rububiyah, dan semua yang datang dari Anda untuk Allah dinamakan uluhiyah. Ini nomor satu. Nomor dua nih, yakin bahwa semua apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah nggak akan terjadi. Misalnya, ada seorang mengatakan nanti malam kamu saya habisi. Kalau Anda mengembalikan ancaman ini kepada akidah ini, semua kejadian hanya terjadi dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak dia. Kalau Allah berkehendak akan terjadi kematian saya walaupun tanpa dia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak saya mati, saya tidak akan mati walaupun dia bawa pasukan seluruh dunia. Nabi Musa alaihissalam ingin dimatikan oleh Firaun. Dia himpun pasukan yang sangat banyak, tapi Allah tidak berkehendak Nabi Musa mati. Justru Firaun yang mati. Baik, keyakinan ini semua kejadian kalau Allah kehendak terjadi. Kalau Allah nggak kehendak nggak akan terjadi. Ini kategori tauhid uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Karena kejadian adalah kehendak Allah, itu rububiyah. Yang Allah nggak kehendak nggak akan terjadi, itu rububiyah. Jemaah sekalian yang saya hormati, pemahaman tentang tauhid rububiyah ini, analisa saya pribadi sangat lemah di tengah-tengah kita. Karena saya katakan demikian, kajian-kajian yang kita ikuti, kajian-kajian yang saya dengarkan, semuanya fokus kepada tauhid uluhiyah. Itu bagus, nggak ada salahnya sama sekali. Masalahnya adalah fokus kita untuk mendalami tauhid uluhiyah ini kadang-kadang membuat kita terlalaikan untuk mendalami tauhid rububiyah. Padahal, coba dengar, syirik yang disebut-sebut Nabi kita lebih halus daripada semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Semut hitam, syirik semut hitam ini mayoritas terjadi dalam tauhid rububiyah. Kalau dalam tauhid uluhiyah, alhamdulillah, relatif lebih mudah karena Anda sudah paham. Tauhid rububiyah ini yang susah. Makan nggak nanti atau kemana nasib ini ke depan? Tauhid rububiyah itu jemaah sekalian. Nanti kalau saya udah pensiun bagaimana dong dengan pemasukan? Padahal ini anak-anak masih kuliah. Rezeki itu rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini ternyata pelajaran yang masih perlu harus kita dalami. Tetapi ia tidak mengharukan apa yang dicintai dan dihiraukan, dibenci oleh Allah. Ini kelompok yang keempat, yaitu orang yang sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah. Ya Allah, semua manfaat, semua mudarat hanya dalam genggaman-Mu, hanya ada di dalam tauhid-Mu. Ya Allah, semua kejadian hanya terjadi dengan kehendak-Mu. Kalau Kau tidak berkehendak, tidak akan ada kejadian yang terjadi. Mereka yakin dengan ini, sehingga mereka beristi'anah kepada Allah. Sayangnya mereka tidak beribadah. Nah, ini orang-orang fasik, orang-orang munafik ada di sini. Mereka minta tolong kepada Allah tapi nggak pakai sholat. Mereka minta tolong kepada Allah tapi ibadahnya lemah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah 4 kategori manusia dalam mengaplikasikan na'budu dan nasta'in. Kategori pertama adalah kategori paling sempurna,
mereka yang mampu menjalankan na'budu dan nasta'in dengan baik. Kelompok kedua adalah kelompok yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir. Insyaallah Anda tidak ada di sini, yaitu mereka yang tidak na'budu juga tidak nasta'in. Kelompok yang ketiga, mereka yang na'budu dan tidak nasta'in. Dalam hal ini ada qadariyah tapi enggak usah kita bahas. Dalam kelompok yang ketiga ini insyaallah kita kadang-kadang masuk atau sering masuk, yaitu ibadahnya bagus tapi tawakalnya lemah. Kelompok yang keempat adalah orang yang terus menerus minta tolong kepada Allah tapi dengan ibadah yang sangat lemah. Inilah 4 kategori manusia dalam menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik jemaah sekalian, halaman 130 di situ ada tulisan yang ditebalkan. Apa makna tawakal dan isti'anah? Saya menjawab, tawakal itu adalah keadaan hati yang terjadi karena ma'rifat kepada Allah. Orang yang enggak mengenal Allah, ingat, ada orang yang tahu Allah tapi enggak mengenal Allah. Ya, berbeda antara tahu dan mengenal. Mengenal Allah itu namanya ma'rifatullah. Kalau ada seseorang, oh itu namanya Pak Budi, Anda tahu orangnya tahu. Apa pekerjaannya? Saya nggak tahu. Di mana tinggalnya? Saya nggak tahu. Orang mana? Nggak tahu. Kamu sekedar tahu, tidak mengenal. Orang-orang kafir tentang Allah mereka juga tahu, tapi mereka nggak mengenal. Nah, jangan sampai kita nih hubungan dengan Allah adalah hubungan tahu, bukan hubungan kenal. Kalau Anda mengenal Allah Azza wa Jalla, Allah akan tahu, Anda akan tahu. Dialah Rahman, Dialah Rahim. Intinya, kalau Anda paham Asmaul Husna berarti Anda telah mengenal Allah, tidak sekedar tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal itu kondisi hati karena ma'rifatullah dan beriman kepada kemahaesaannya dalam mencipta, mengatur, memberi manfaat, memberi mudarat, memberi dan menghalangi. Kalau Anda mampu melihat ini dengan tauhid, Anda akan bertawakal. Yang memberi dan tidak memberi dan menghalangi hanya Allah. Yang menguasai manfaat dan mudarat hanya Allah. Nah, ini kalau Anda pahami ini baik-baik, insyaallah akan kokoh kita dalam bertawakal. Insyaallah yang akan datang adalah halaman 133, yaitu tentang ittiba dan ikhlas. Demikian kajian kita. Kemungkinan kita akan libur, ya, karena pekan besok saya ada kunjungan ke Sulawesi. Lalu pekan berikutnya saya ke Lampung, ada seorang muhsinin yang menyerahkan rumah burung walet. Wah, mahal gak tuh? Kemarin kita diserahkan, sudah serah terima. Nah, Sabtu 2 minggu lagi peninjauan ke lokasi. Insyaallah taala untuk dakwah, bukan untuk kantong. Baik. Tapi kemungkinan kita akan cari ustadz yang bisa mengisi kekosongan ini kalau bisa. Karena majelis saya, majelis mereka juga. Saya nggak punya prinsip majelis saya yang lain nggak boleh datang. Nah, mudah-mudahan ada ustadz yang bisa menggantikan saya, dan kita carikan insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tanggal berapa ini? 11.
Ada saudara kita yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali mengharap Allah mengganti dengan dunia dan isinya. Dengar kajian, dia bertemu dan bermimpi dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar bukan mimpi namanya. Enggak cocok dengan definisi mimpi. Mimpi itu terjadinya di luar sadar. Hafal dan hatam Quran berkali-kali untuk mendapatkan dunia, ini syirik. Namanya syirik iradah. Karena tujuan ibadahnya ini Allah, ternyata dia tujuan ibadahnya adalah dunia. Ini syirik iradah ini. Waliyadzubillah. Kalau syirik itu dalam anggota tubuh, sujud kepada berhala, Anda sudah aman. Ya. Anda rukuk di depan patung-patung, Anda sudah aman kalau syirik itu lahiriah. Tapi syirik hati ini yang semut hitam tadi. Dia beribadah, ternyata tujuannya bukan Allah, tapi dunia. Ini syirik, namanya syirik iradah. Bagaimana sebaiknya si mayit dikebumikan di mana? Apakah di tempat yang dekat di rumah atau sebaiknya disatukan dengan ahli waris kuburan lainnya? Yang lebih baik adalah yang lebih dekat, karena aslinya dianjurkan menyegerakan pemakaman. Karena kalau dia orang baik, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Ya, cuman kita berpikir ini kubur ini urusan kapling gitu kan, urusan blok A. Ketemu dengan bapaknya nanti, ketemu dengan ibunya nanti. Amal yang penting. Kalau sama-sama orang baik pasti ketemu. Walau yang satu dimakamkan di Amsterdam, akan ketemu itu. Dalam mempersiapkan kematian, bagaimana cara memberikan hak waris kepada anak-anak istri agar selamat dari kewajiban sebagai suami? Mohon penjelasan apakah boleh melakukan hibah saat masih hidup. Soal waris kepada anak-anak tidak bisa Anda bagi kalau masih hidup, karena belum tentu Anda duluan wafat. Siapa tahu anak-anak duluan wafat. Nah, hanya saja Anda perlu wanti-wanti anak-anak, begitu terjadi kematian segera bagi waris. Kalau kemudian kalian gabungkan lagi nggak jadi soal. Persoalannya kalau harta nggak segera dibagi, nanti akan ada yang mengambil bagian lebih. Misalnya seorang ayah wafat, lalu ada seorang anak yang kuliah di luar negeri. Habis uang berjuta-juta untuk anak yang kuliah di luar negeri. Ternyata setelah dilakukan pembagian waris, harta yang dia ambil dalam kuliah itu banyak melebihi hak waris. Itu kan berdosa. Itu berdosa. Jadi tidak. Begitu sudah ada yang wafat, ayah misalnya wafat, segera bagi harta waris. Agar yang sekolah ke luar negeri enggak mengambil lebih dari batas. Ya, segera dibagikan harta waris. Tapi kalau kemudian nanti sudah dibagikan harta waris, tapi semuanya sepakat, udahlah bagian kita udah jelas, biar ibu yang mengelola, kasih, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak seperti itu, nanti ibunya mengelola lebih dari kebutuhan. Saya mau haji dulu, saya mau umroh dulu. Ternyata ibu yang umroh setiap bulan itu sudah ngambil lebih dari hak. Jadi, tapi kalau udah dibagi, ibu sudah tahu berapa haknya, sehingga kalaupun dia umroh berkali-kali, itu nggak melebihi dari batas hak. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan apakah boleh melakukan hibah saat masih hidup, termasuk memberikan sedekah berapa besarnya? Dianjurkan. Bahkan di antara husnul khatimah adalah berhibah menjelang mati. Misalnya seseorang dalam keadaan sakit dan udah parah, biasanya dokter mengatakan, aduh udah nggak ada kamar pak, bawa pulang saja. Itu bahasa halus. Kalau dokter bilang nggak ada kamar, berarti ini nggak perlu dirawat lagi, sebentar lagi pergi. Kalau dokter udah ngomong begitu, itu saatnya memberikan wasiat. Wasiat pertama adalah hibah. Kalau aku nanti wafat, uang kita 1.500.000.000 untuk kaum muslimin. Boleh nggak tuh? Nggak boleh.
Kenapa? Karena maksimal hibah itu adalah sepertiga. Kalaupun dia hibah setengah, uang kita 500 miliarnya untuk kaum muslimin misalnya, dia berhibah 50%, tetap saja ahli waris hanya boleh mengeluarkan sepertiga, enggak boleh lebih. Saya ingin menanyakan, apakah orang yang beriman masuk surga? Apakah masih ingat kehidupannya waktu dia masih hidup di dunia? Orang beriman semuanya masuk surga. Gak ada orang beriman di neraka secara abadi. Kalau ada orang beriman di neraka itu karena keimanannya tercampuri. Beriman tapi tercampur dengan banyak dosa, itu ke neraka dulu. Tapi tidak akan abadi. Baik. Apakah nanti masih ingat lagi tentang dunia? Ingat, tapi cuma satu yang masih ingat di dunia. Apa itu? Ibadah. Ibadah. Kalau pemandangan Pantai Kuta udah lupa tuh. Apalagi pemandangan yang bagus. Pemandangan Puncak Bromo itu udah lupa. Jemaah sekalian, apa ada keindahan dunia yang masih ingat ketika Anda di depan Anda keindahan surga? Udah gak ada jemaah sekalian. Satu-satunya dunia yang menjadi nostalgia adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna nad'uhu min qablu innahu huwal barrur rahim. Orang-orang surga berbicara berhadapan-hadapan, mereka mengatakan, masih ingat gak dulu di dunia kita takut kepada Allah, maka kita sholat. Kita takut kepada Allah, maka kita zakat. Kita takut kepada Allah, maka kita berdoa. Masih ingat gak tuh? Jadi satu-satunya peristiwa dunia yang akan jadi buah pembicaraan di surga adalah ibadah. Adapun bahwa saya punya mobil mahal, saya punya rumah mewah, saya punya bisnis, enggak. Semuanya udah lewat, Anda udah di surga, semuanya udah kalah. Gitu ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.